Bisa juga murid dapat belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Itu di bagian apa itu? Nanti kayaknya itu penjabarannya yang minat dan bakat toh. Setelah kita masukkan di Iya. apa itu inquiry apresiasi Bagja nih di bawahnya ceritanya itu penjabarannya. Iya. Oh iya. Oh iya. Mungkin kita bikin dulu satu visi nih, visi yang mana, maksudnya dalam bentuk kalimat nih visinya, misalnya mewujudkan apa begitu. Ya. Nanti baru dibikin bagjanya. Iya. Buat ini berbentuk Misalnya kalimat melalui Iya. Coba itu Bu, ada itu grup di situ, coba nanti kita pilih yang mana. Iya. Apa tadi kita bilang? Mewujudkan. Jadi siswa yang mewujudkan syarat mewujudkan siswa yang mewujudkan murid yang memiliki menumbuhkan karakter baik. Siswa yang memiliki mewujudkan siswa yang memiliki Kita bikin di mampu misalnya membangun generasi penerus yang berkarakter dan berwawasan luas. Oke. Membangun generasi penerus yang berkarakter dan berwawasan luas. Membangun atau mewujudkan, Bu? Membangun, mungkin dia apakah mewujudkan atau membangun? Mau kita pilih kalau katanya. Membangun berarti masih proses. Mewujudkan jadi mewujudkan bagus. Kalau membangun masih proses sih. Kalau terwujud nih berarti ada hasil. Iya, mewujudkan mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa. Apa tadi? Iya, mewujudkan. Apa diketik mungkin bagus nih, Bu, di grup supaya tidak nanti diedit di sini. Ada yang bisa ketik. Mewujudkan murid yang memiliki berkarakter memiliki kita murid yang fasilitasnya ada semua. Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, inovatif, apalagi inovatif, mandiri, inovatif, kan tadi kalau yang mewujudkan murid yang memiliki
Terakhirnya itu bisa berkarakter dan berakhlak mulia. Bisa tambahin. Iya, berkarakter yang berakhlak mulia. Iya boleh di akhir jadi Penutup, iya toh? Iya, Kalau mau dicetak ada yang di atas. iya, iya. Bukan orang yang di atas. Visita. Menumbuhkan murid Yang simple mo tuh, tapi ada semua di situ. mewujudkan murid-murid dalam prestasi. Mewujudkan, bagaimana kalau mewujudkan murid yang unggul dalam prestasi, berkarakter bangsa, berwawasan luas. Baru apa tadi itu yang terakhir yang dibilang endingnya? berakhlak mulia dan berkarakter. Iya. Tadi Ibu bilang akhirnya. Mewujudkan murid yang unggul dalam prestasi, berkarakter bangsa, berwawasan, Bisa serta bangsanya di apa tadi? Berakhlak mulia. Berkarakter Bisa berwawasan, berakhlak mulia dan berakhlak mulia. inovatif. Berkarakter. Di sebelum-sebelumnya itu guru bisa mewujudkan murid yang unggul dalam prestasi, ya, karakter, mewujudkan murid yang unggul dalam prestasi, ya, berkarakter, berwawasan, berkarakter, berwawasan luas, atau berwawasan dan saja, berakhlak mulia. dan berakhlak mulia. Iya, berwawasan, mewujudkan murid yang unggul dalam prestasi, berkarakter, berwawasan luas, dan berakhlak. Wawasan luas, iya. Kita kalau disepakati kita telaah dulu masuk dalam penguatan profil yang bagaimana itu. Kalau saran Ibu Guru mungkin yang berimannya mungkin pertama atau bagaimana Kak? Iya. Beriman dulu yang paling pertama. Iya. Jadi karakternya dulu, nanti belakang-belakangan yang inovatif, yang berwawasan. Karakter dulu mungkin yang poin pertamanya atau bagaimana? Iya, bagus juga itu dulu yang utama. Coba dikirim dulu Bu, tadi yang disepakati nanti diputar-putar kalimatnya. Ada bisa kita kirim yang kita habis tulis tadi. Nanti diputar-putar ke yang mana duluan katanya diambil. Bu Mimi, ada kita ketik Bu Mimi. Iya Bu Mimi, coba dikirim Bu Mimi di grup kelompok. Saya masih kurang fokus ini, aduh anak-anak masih banyak. Sama Bu, saya ini masih mengajar ke jam 1 sampai jam 5 jadwalku hari ini. Jadi kayak, aduh kurang fokus, minta maaf Mami nih Bu, masih kemana-kemana pikiran. Nomor yang ini. Tunggu. Tutupnya dulu nanti. Saya coba bikin anunya di template Canva-nya di, nanti tinggal dimasuk-masukkan. Iya.
Mewujudkan ulangi Ki. Tunggu. Tambah-tambahin Mina. Ah, mewujudkan murid yang unggul dalam apa tadi itu? Yang memiliki iman dan takwa Ya, beranak yang mulia. Ini memiliki bagus iman itu, dan takwa, Ibu. Dalam prestasi. unggul dalam prestasi, berwawasan luas. Apa di penutupnya masih Iya. agak Apa yang belum tanggung inovatif sampai- Kak? Menguasai teknologi Bu, mau Kak? Cerdas teknologi apakah bahasanya? iya, Yang ini. ipteknya dia Teknologi berwawasan luas. inovatif kalau Iya, dia teknologi. masih inovatif Ki, kalau Unggul dalam prestasi atau itu dalam prestasi bisa diganti unggul dalam iptek dan iptak. Oh gini, mewujud. Kalau intaknya itu kan sudah masuk iman Jadi yang situ pertama unggul dalam tadi. imtak dan Masuk iptek. mitawa. Imtak dan iptek mau apa? Sebenarnya ini unggul dalam prestasi tuh masuk nih sebenarnya di Ibu kayak yang Ya, inovatif. Kan unggul Ki dari prestasinya ceritanya di. ya, Iya. mewujudkan Apa murid yang begini, Mo? memiliki Unggul dalam prestasi berwawasan Iya. luas. kayak iya mau unggul dalam Karakternya prestasi. Bu. Yang mana belum kita masukkan memiliki Iya. karakter. Kayaknya belum ada yang. Berkarakter enggak ada. Iya itu belum. Mewujud berwawasan luas, prestasi, berkarakter. Oh, berkarakter setelah prestasi kayaknya. Unggul Iya. dalam prestasi, berkarakter dan berwawasan Karakter luas. kan itu Oke. karakter kan bisa dimasuk di akhlak mulia Bu. Berakhlak mulia. Jadi Kayaknya masukkan juga deh anu lagi apa? iya, maksudnya ini kan secara islaminya toh berakhlak mulia, Iya. tapi jangan sampai ada Tapi murid atau karakter itu karakter- mencakup secara umum Ki. Kalau mulianya kan lebih ke khusus Ki ke keagamaan. Iya, betul. Kalau karakter Kalau itu kayak bagaimana siswa menunjukkan adab-adabnya. budaya dan segala macamnya Iya, toh di situ, Ki. kesehariannya. Iya. Jadi mewujudkan murid yang memiliki iman dan takwa, berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, berkarakter dan berwawasan luas. Nah, tercakup itu P5-nya Bu, masuk semua nih. Coba. Coba kita lihat dulu. P yang pertama kan memiliki karakter iman dan takwa, Iya, bermulia, iman dan karakter takwa yang masuk baik, nih. unggul ya, karakter yang baik, unggul dalam prestasi Iya. dan berakhlak mulia. berkarakter dan berwawasan luas. Oke. Coba beda. Sisa mau diedit tadi ditambahkan itu berkarakter dalam Iya. unggul dalam prestasi, berkarakter dan berwawasan luas. Oke. Bu Mimi edit kah? Kalau tidak saya ini. Iya, saya edit. Ini yang saya kirim edit lagi deh. Coba ulangi beda. Ya, ulangi. tambah di Itu depannya saja prestasi, berkarakter. Pas di setelah koma prestasi. Berkarakter. Iya, berkarakter dan terakhir berwawasan luas. Kalau dia wawasannya luas, kayaknya dia sudah bisa menguasai perkembangan zaman. Iya, betul. Termasuk iptek. Iya, tawa cocok itu. Ini yang terakhir. Coba lagi yang terakhir. Cuma kita revisi lagi kalau ini. Oke. Mewujudkan murid yang memiliki iman dan takwa, berakhlak mulia, unggul dalam prestasi. Oh iya. Iya, Ya, cocok ini. Bagus ini. itu kayaknya. Iya. Iya. Oke. Ada semua ini di. Murid yang beriman dan takwa. Iya. Iya. Oke, jadi fix ini di visita ini. Jadi, Fix. kalau tidak ada disepakati, tidak bisa kita lanjut. Iya. Harus disepakati nih supaya ada peningkatan. Iya, ada tahap selanjutnya. Jangan sampai ngadet Ki. Jadi ACC ini.
ACC, ACC. ACC ya. Yang memiliki apa itu tadi? Yang pertama itu memiliki iman itu ndak timpang anu Ji di situ kata-katanya di masuk di Beriman ceritanya. mungkin di pakai kata ber Iya, saja. jangan nih kata memiliki, bermu Iya. saja Oh di iya, Di. agak berat Wujudkan kalau murid yang memiliki. beriman dan bertakwa, Iya, iya, iya. Ya, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, berkarakter dan berwawasan luas. Memilikinya Oke. diganti nih kata Iya, iya. ber. Iya. Nah, Kunci sudah ini tepat. Di. Disepakati Oke, kunci-kunci. Iya. Kunci pokoknya kunci-kunci Iya, iya, dunia. Iya, dikasih ini lanjut lagi boleh. Oh, beriman dan bertakwa, Di. Iya, iya, bertakwa. Iya, Beriman dan bertakwa. Oke, oke, oke. beriman dan bertakwa. Diedit dulu sedikit ya. Iya, iya, iya. Nah, Oke, oke. mantap, mantap. Iya, Oke, itu Mi. dibacakan Iya, iya. dulu. Mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, berkarakter dan berwawasan luas. Kayaknya bagus nih Bu Iya, Guru. iya. Mantap nih ini Bu Guru. Iya, Bu Guru. Kalau tidak Mantap, dikunci ini tidak lanjut Ki. Itu saja biar kita bisa beralih lagi. Oke, kita Insya Allah beralih kayaknya ke sudah mencakup gitu. lihat Apalagi kalau sudah Iya, unggul, menurutku unggul prestasi sudah ada nih mencakup segalanya di situ ya. ya di Ada unggul juga nih. karakternya. Contoh ini anggota Iya. sudah. Oke. Lanjut lagi Bu Guru. Yang kedua, satu pernyataan prakarsa perubahan. Perubahan, Di. Yang bagaimana itu? Bagaimana maksudnya itu Di? Saya enggak ngeh. Lihat Kak. contoh juga ini dulu. Ada contoh di ini kah? Di YouTube. LMS? Saya bisa lihat YouTube Ji. Oh, begitu dia. Iya, nanti kayak di kurang paham maksud ceritanya ada pernyataan. nih formatnya kan Ibu bilang oh urutannya Pernyataan. begini. Membuat satu pernyataan prakarsa, Di, prakarsa. Iya, itu Iya. saya pernyataan prakarsa perubahan. Oh, mungkin Iya. Berarti ide ini kayaknya ide. kita garis bawahi tentang perubahan. Artinya mungkin saja ketika diterapkan tadi itu visita Iya. apa yang memprakarsai perubahan yang terjadi di Iya, lingkungan ada. mungkin saya jadi Latar garis- belakangnya mungkin ya Ibu ya. Begitu. Iya. Kenapa kita memilih ini karena Iya. apa ya? Iya. Iya. Satu Iya. jenis pernyataan kayak pamungkas begitu ya. Pamungkasnya ini kayak apa Di? Tunggu saya lihat Coba. contoh Iya, Di. iya. Pikir-pikir. Isi Iya, di iya. sini tadi anggota kelompok. Satu pernyataan. Prakarsa perubahan. Pernyataan prakarsa perubahan. Oh iya dia kalau yang saya lihat contoh dia kayak bentuk kalimat Ibu. Hah? Tapi Dengan- coba bisa kita maksudnya bacakan satu saja contoh begitu ya. Dengan mewujudkan dia kan punya visinya mewujudkan beriman nih. Dengan mewujudkan peserta didik yang beriman, maka akan memunculkan karakter yang berakhlak mulia sehingga menghasilkan yang Oke. menjadi generasi. Oh, ceritanya perpanjangannya dari visi di Ibu. Oh, dijabarkan Gambarannya iya. ya. Kayak kan visinya kan pendek, nanti dibuatkan kalimat panjangnya. Ya, betul. Memang visi itu enggak boleh terlalu panjang. Sama yang tugas yang baru-baru itu, Ri, ada yang begitu, Iya. yang kayak bagian berikutnya baru dipanjang-panjangkan. Ya, Ada itu yang visi kemudian harapannya. maksudnya kenapa memilih ini sebagai visi? Iya. Apa yang menjadi titik Apa yang mau beratmu dicapai? sehingga kamu mengambil ini sebagai visimu begitu? Iya, ini maksud ini katanya bagus tahu. Dengan mewujudkan peserta didik yang beriman akan memunculkan karakter yang berakhlak mulia. Nah, itu kan masuk anunya P5 berakhlak mulia. Iya, betul. Jadi kita buat tunggu Ibu saya kirim beda ini contoh di supaya kita lihat apa benar ini. Saya lihat contoh Ji. Ini. Oke. Saya sambil kembali dulu ke kelasku, Di. Siap. Saya tinggalkan. Sambil pakai Ibu. Tinggalkan. Tadi anak-anak ini kasih tugas. Iya, tengok-tengok Ibu. Visi, kemudian tadi pertanyaan kedua di apa tadi itu?
pernyataan Oke, pulang, Bu. Oh, Pernyataan. kusimpan ini laptopku dalam dia, kuliah dulu siswaku. pernyataan prakarsa perubahan dasar. Siapa yang belum dijemput, Rifat? Pagi sama Kita. Ya, itu di bawah. Tenang-tenang bermain tak ya? Apa lagi dia? Ya, Coba dilihat Bu Ade, itu saya kirim contoh. Sudah dilihat? Oh, tahapan Bagjami setelah ini, Di. Setelah apa itu tadi? Setelah pernyataan prakarsa itu sudah tahapan Bagjami. Iya, setelah kita buat satu pernyataan prakarsa yang terkait soal visi yang sudah kita sepakati, langsung mikir di penyelesaian anunya, perubahan sesuai alur Bagja. Iya. Ini berwawasan luas. Anak yang berkarakter dan berwawasan luas diharapkan dapat akan menghasilkan apa di sini kata-katanya, Bu Guru? Dengan mewujudkan perilaku.
Bisa aja itu Bu Guru. Dengan mewujudkan perilaku. Perilaku. Ini ada coba saya bikin, dengan mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa akan memunculkan karakter anak yang berakhlak mulia. Karakter yang baik dan wawasan luas akan menghasilkan peserta didik yang unggul dalam prestasi. Iya, mau kita tambah perilaku di situ. Tapi itu mau ditambahkan? Dan dengan mewujudkan perilaku. Oh, 5 belum. Perilaku Belum di situ. dikerja. Oke, Iya. 5 dulu sekarang. Mau kita tambah di situ dengan mewujudkan perilaku. Baca doa sebelum sudah belajar. Kan yang mau dilihat ini perilakunya tuh Bu Guru. Gimana? Lanjut Bu. Menghasilkan peserta didik. Iya. Peserta didik. Mana tadi itu? Peserta didik yang tunggu, mundur. Peserta didik yang apa tadi? Merasa unggul. Sudah ini dapat prakarsanya? Belum Bu, lagi disusun-susun. Berunggul dalam prestasi dengan memiliki Mewujudkan beriman dan bertakwa dengan harapan ketika misalnya ketika murid beriman dan bertakwa, outputnya seperti apa, begitu kayaknya dia. Iya. Ini coba saya bikin. Saya share dulu. Di sini saya lihat ada jadi tambahan kata profil pelajar Pancasilanya. Ini Bu, kita lihat ya Bu. Kita Ada masih saya bikin kita. itu. Ini coba terlihat Ji. Oh iya. Dengan mewujudkan itu. Perbesar sedikit. Besar sekali. Coba. Dengan mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa akan memunculkan karakter anak yang berakhlak mulia. Banyak sekali. Dengan mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, maka akan memunculkan karakter yang berakhlak mulia, karakter yang baik. Tunggu. Itu beriman dan bertakwa. Terlalu kayaknya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Enggak mau kita tambah. Di bagian apa itu kita mau tambah di divisi? Iya. Kalau divisi Divisi mungkin ini tadi ini. Jamin. Maksudnya itu mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita tambah kepada Tuhan Yang Maha Esa. bisa tonji. Masuk Bisa kayaknya tonji. itu Bu, beriman dan bertakwa sudah pasti kepada Tuhan. Jadi Apa tahu jamin. gimana? Apa mau Jamin. bahkan iya. Yes. Di penjabarannya mau, di prakarsanya mau kalau mau kita tambah. Berapa persennya boleh di Iya.
Ya berarti di sini Iya, di beriman dan perkataannya. bertakwa kepada, oke, Iya, kepada iya. Tuhan. Ya. Dengan mewujudkan pasal didik yang beriman dan bertakwa. Dengan mewujudkan pasal didik yang beriman, Yang berakhlak mulia. Mungkin jangan mewujudkan dulu dengan membangun. Apa kalau gimana? Maksudnya Dengan nanti baru terwujud kan, baru prosesnya nanti baru terwujud. Bagaimana kak itu? iya, dengan penerapan iman dan takwa yang baik sehingga menghasilkan peserta didik yang bagaimana? Iya. Dengan penerapan iman dan takwa yang baik sehingga menghasilkan peserta didik yang berkarakter, yang kuat dalam Ya. karakternya atau yang unggul dalam karakternya. Tunggu kita apa tadi di duplikat dulu. nggak mau ditambah perilaku itu Bu, dengan mewujudkan perilaku peserta didik. Dengan mewujudkan perilaku iman dan Tadi mungkin takwa. mewujudkan atau apa tadi ada yang bukan mewujudkan tadi pertama ketika bilang dengan menerapkan. Dengan penerapan Dengan perilaku penerapan. iman dan dengan penerapan beriman dan bertakwa. Dengan penerapan menerapkan apa penerapan? Dengan menerapkan kayaknya penerapan kan dengan menerapkan perilaku beriman dan bertakwa, dengan Beriman dan menerapkan perilaku beriman dan bertakwa, ya, menghasilkan peserta didik atau murid. Kita murid saja mungkin sepakati jangan nanti ada ada murid kepada Tuhan Yang Esa, maka ini itu memunculkan, bisa ganti mewujudkan. Mewujudkan. Ini tadi yang pertama mewujudkan, ini saya coba ganti dengan penerapan. Diterapkan sehingga terwujud. Cocok Mi, diterapkan dulu barulah terwujud. Iya, dengan penerapan perilaku yang beriman dan bertakwa. Coba baca Miki Bu, nanti saya edit di sini. Ya. Dengan menerapkan perilaku yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka akan mewujudkan karakter. Iya. Mewujudkan. Iya. Maka akan mewujudkan karakter yang berakhlak mulia. Anaknya hilangkan atau tetap pakai? Hilangkan karakter murid. Langsung saja karakter yang berakhlak mulia. Terus lanjut. Berakhlak mulia. Global ke karakternya ini, karakter yang baik, berakhlak mulia dan berarti langsung di sini berwawasan luas begitu. Perilaku kayaknya di situ, perilaku dan perilaku yang baik. Ya, berakhlak mulia, berperilaku baik. Ya. Apa bahasanya berakhlak mulia itu Bu, berperilaku baik? Ada perilaku di atas Bu. Adakah? Oh ya ada Medi. Hilangkan Mi palet saja, langsung Mi wawasan. Langsung Mi berwawasan luas. Menerapkan perilaku. Iya, berwawasan yang luas. Iya. Berwawasan luas. Menguasai iptek, masukkan di iptek di situ yang wawasan luas. Koma lagi menguasai. Iya, luas. Iptek. Iya, dalam penguasaan terutama dalam penguasaan iptek. Iya. Berwawasan luas dan menguasai iptek. Berwawasan luas dalam penguasa bagaimana kata-katanya tuh? Maksudnya tadi itu Bu, berwawasan luas. Wawasan luas itu bagian daripada penguasaan ipteknya. Bagaimana cara menyambungkannya itu sehingga menjadi satu kalimat gitu. Wawasan luas. Mungkin ini kalau wawasan itu dari segi pengetahuan mungkin, kalau iptek kan praktek. Iya dia. Bagaimana? Berwawasan luas, cerdas teknologi, begitu kan? Berwawasan luas dalam cerdas berteknologi.
Oh iya, cerdas teknologi. Cerdas teknologi. Cerdas teknologi. Yang beranak mulai berurusan cerdas teknologi, berteknologi. Apalagi di? Pokoknya terakhirnya Ya, ini yang itu unggul apa dalam aja? prestasi. Cerdas Segitu, Di. teknologi sehingga mampu menghasilkan hasilnya Iya. Mi, outputnya Mi, sehingga mampu menghasilkan murid yang unggul dalam prestasi dengan memiliki profil pelajar Pancasila. Oke, seperti ini. Coba. Ya. Hingga mampu menghasilkan, ya ceritanya kan diterapkan dulu, baru kemudian diwujudkan. Setelah diwujudkan ada hasil. Coba ya, saya baca dari awal. Dengan dengan menerapkan perilaku yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka akan mewujudkan karakter yang berakhlak mulia, berwawasan luas, cerdas, lagi tuh Cerdas teknologi. Bisa diganti situ bisa ditambah, coba bisa beda Bu. Berwawasan luas dalam bidang iptek. Oh, tapi jangan di iptek saja Bu. Maksudnya berwawasan luasnya. Kalau kita pilih iptek berarti kayak fokus di iptek, bukan semuanya. Kalau kata berwawasan luas saja berarti masuk iptek di situ. Ya. Cerdas teknologi sehingga mampu menghasilkan Berwawasan luas dalam bidang iptek. Tambahin murid di depannya menghasilkan. Setelah kata menghasilkan. Mampu menghasilkan murid yang unggul Di. Ya. Murid unggul. Iya. Ya, cukup dalam prestasi dengan memiliki profil pelajar Pancasila. Iya. Begini mau dulu Bu, nanti siapa tahu kan masih bisa diedit. Iya. Ya, betul. Oke, kita lanjut bagjanya Mini Di. Ya, bagjanya. Iya. Iya. Kita lihat dulu contoh lagi. Iya. Bu Guru disuruh Megibeni masuk di ruang utama. Iya, Dende. Minta tolong saya tidak. Kita ke main room Bapak Ibu. Dipanggil Miki. Iya Bu. Jadi diakhiri di sini. Apa Bu? Pindah Mi. Kita ke ruang utama Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Setelah beberapa waktu kita berdiskusi di board, mungkin waktunya sudah kita harus kembali ke ruang utama ya. Karena waktu sudah hampir 2:30. Baik Bapak Ibu, jadi sekedar kita mereview kembali apa yang kita sudah buat di room, apa yang Bapak dan Ibu sudah buat di room, itu sudah menggambarkan siapa pemahaman kita terhadap tugas-tugas kita.
Jadi ada 3 tugas yang harus kita kerjakan di sesi ini. Jadi yang harus dibuat di diskusi ini, mudah-mudahan Bapak dan Ibu ada waktu setelah, karena saya lihat tadi belum selesai di bor ya. Jadi mudah-mudahan ada waktu akan melalui di grup WA bisa menyelesaikan tugasnya. Jadi saya ulangi kembali, 3 tugas yang dibebankan kepada kita. Yang pertama menentukan satu visi. Jadi berdasarkan pemaparan dari 3 anggota kelompok, semua punya menyampaikan satu visi, kemudian dipilih salah satu visi yang akan kita tampilkan di ruang presentasi. Kemudian yang kedua, membuat satu pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan visi yang sudah kelompok sepakati. Jadi setelah ada visi yang kita sepakati, kita pilih, kemudian dibuat pernyataan prakarsanya atau kalimat-kalimat prakarsanya. Apa kalimat prakarsa yang kita pilih untuk visi yang kita sudah buat. Jadi ingat, yang harus diperhatikan adalah sinkron antara visi yang kita buat dengan kalimat prakarsa yang kita susun. Tuh. Dia harus sinkron ya. Kemudian tugas ketiga, merancang satu rencana perubahan sesuai alur Bagja, lengkap dengan menggunakan kampas Bagja. Saya kira Bapak dan Ibu tadi sudah mengunduh kampas Bagja. Tugas kita di situ adalah bagaimana melengkapi berdasarkan visi ya, berdasarkan visi yang kita sudah buat, bagaimana kita merancang sebuah perubahan berdasarkan visi yang kita buat. Apa yang pertama, bagaimana kita membuat pertanyaan-pertanyaannya. Oh, kalau misalnya visi saya ini, berarti pertanyaan yang saya harus buat ini. Buat pertanyaan di situ, artinya kita menyusun berbagai alternatif atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa memacu kita untuk bisa mencapai visi, untuk merancang sebuah perubahan. Kemudian yang kedua adalah ambil pelajaran. Apa yang kita buat di situ, ambil pelajaran di sini artinya kita bisa melihat, mereview kembali apa yang sudah kita buat untuk kita ambil pelajaran. Hal-hal baik apa yang bisa kita ambil, ataukah hal-hal apa yang harus kita tinggalkan untuk mencapai visi kita itu ya. Kemudian setelah ambil pelajaran, kemudian gali mimpi. Seperti apa mimpi yang kita harapkan. Kalau misalnya visi kita seperti apa, kemudian kita akan bermimpi bahwa siswa saya ke depan seperti ini. Ya. Kemudian jabarkan rencana, seperti apa rencana yang akan kita buat. Kemudian diatur eksekusi. Ini siapa-siapa yang terlibat. Itu yang dibuat di situ, siapa-siapa yang terlibat. Jadi ada beberapa komponen di situ yang terlibat, kemudian sampaikan posisinya apa, kemudian kewenangannya apa atau tugasnya apa. Ya, saya kira jelas. Jadi ada 3 tugas ini. Mudah-mudahan kalau misalnya tidak selesai di bor ini, bisa diselesaikan melalui grup WA masing-masing kelompok untuk kemudian kita tampilkan di presentasi. Kemudian tugas selanjutnya di ruang kolaborasi presentasi, di ruang kolaborasi adalah bagaimana kita mengunggah tugas-tugas kita, tugas yang kita buat. Jadi tugas kelompok yang diunggah oleh individu. Silakan dikreasikan seperti apa tugasnya nanti berdasarkan kesepakatan kelompok untuk diunggah di LMS. Kalau misalnya untuk presentasi ya dibuat dalam bentuk PPT. Tapi kalau misalnya mau diunggah di ruang ruang kolaborasi, unggah tugas ruang kolaborasi,
silakan dikreasikan mau seperti apa modelnya, apakah bentuk video atau terserah, kita sepakati di kelompok ya. Cuma kalau misalnya untuk di ruang presentasi ya dibuat dalam bentuk PPT supaya bisa dipresentasikan. Kira dipaham ya Bapak Ibu ya. Karena waktu juga yang membatasi kita, sebenarnya kita masih mau berlama-lama di room ini, tapi sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 14.30. Jadi ya silakan Pak Jasdar. Iya, jadi itu saya sampaikan tadi, kalau diunggah tugas silakan dikreasikan tugasnya. Kalau misalnya ke dalam bentuk video, bahwa videonya itu harus memuat itu kampas bagja itu tadi. Seperti apa modelnya. Jadi tetap itu diunggah tugas ruang kolaborasi, tetap kita mau menilai yang 3 ya. Mulai dari visinya, kemudian prakarsa perubahan, kemudian di bagja, kanvas bagja yang sudah kita buat. Itu yang akan menjadi penilaian kita di ruang unggah tugas ruang kolaborasi. Jadi tetap sama seperti biasa, kerjakan secara kelompok, kemudian diunggah per individu. Jadi paham ya Bapak Ibu ya? Insya Allah tanggal 2 kita bertemu kembali di ruang presentasi. Silakan dibuat tugasnya untuk yang sekarang ini untuk dalam bentuk presentasi atau PPT. Kita bisa tampilkan di ruang kolaborasi kedua. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya semua di room ini. Minta maaf kalau mengganggu waktu tak semua. Berat kita meluangkan waktu-waktu seperti ini, apalagi saya tahu masih banyak di antara teman-teman Bapak Ibu yang masih puasa Syawal. Mudah-mudahan tidak mempengaruhi puasanya. Yang puasa Syawal jangan sampai gara-gara ini sampai harus buka. Kemudian tidak seperti itu ya. Saya juga sudah. Saya setelah Syawal masih puasa setengah, tetap puasa setengah. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran semua. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini senantiasa berkah, dan apa yang kita hasilkan di room ini senantiasa menjadi pembelajaran buat kita semua. Kita bagaimana memikirkan penerapannya ke depan. Suatu saat kita akan kembali ke sekolah kita dan berperan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, ini akan berguna. Yang saya pesankan bahwa untuk memahami visi guru penggerak, tidak cukup kita belajar di LMS, tapi harus dikuatkan dengan berbagai referensi-referensi yang ada. Silakan, saya kira orang-orang Makassar tidak kesulitan kalau misalnya mau mencari referensi yang dibutuhkan ya. Ada Gramedia dekat. Gramedia kalau di sana ada perpustakaan wilayah yang senantiasa menyiapkan referensi yang banyak. Nanti tinggal terserah di Bapak dan Ibu kalau ada waktunya untuk bagaimana. Yang pasti bahwa kita tidak sekedar memahami visi prakarsa perubahan ataupun di bagja, tapi kita harus ikuti mulai dari ilmu apa yang mendasari, ilmu apa yang menopang dari visi. Yang mana yang dimaksud, bagaimana cara menyusun visi, seperti apa ciri-ciri visi yang baik, dan apa ciri visi yang baik itu harus memuat kata-kata operasional, kemudian rasional, kemudian terukur. Itu yang harus dipahami semua. Rasionalnya seperti apa? Jangan sampai kondisinya sekolah kita pas-pasan, kemudian kita membuat visi yang muluk-muluk yang tidak bisa kita jangkau. Itu juga tidak ini ya. Sehingga selalu kita berpedoman pada kondisi aset, kekuatan,
dan kelemahan yang ada di sekolah kita untuk menyusun visi itu tadi. Jadi jangan kita latah melihat visinya orang di sana, baik cantik sekali visinya di sana, bagus kalimatnya kita ambil, padahal tidak sesuai dengan apa yang kondisi kita. Nah, dari visi guru penggerak akan lahirlah visi sebuah sekolah. Jadi kita mulai dari diri kita dulu, apa yang menjadi visi kita sebagai guru penggerak, kemudian menjadi visi sekolah. Ya. Kemudian visi yang kita rumuskan di sini harus menggambarkan itu tadi, karena muaranya kita adalah bagaimana penguatan profil pelajar Pancasila, berarti itu yang harus dikuatkan. Kadang-kadang ada orang membuat visi, tiba-tiba saja di ujungnya menguatkan profil pelajar Pancasila tanpa menjelaskan detail-detail daripada poin-poin penting di profil pelajar Pancasila. Itu. Tetap kita menggunakan kata profil Pancasila, profil pelajar Pancasila, tapi ada dimensi-dimensi yang kuat dulu sebelum kita menguatkan profil pelajar Pancasila secara